Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Halukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Silakan aja dipimpin. Ya, doa mulai. Selesai. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Baik, pada hari semuanya ya? Hadir semuanya? Oke. Ada yang sakit nggak? Nggak ada ya? Ada lengkap semuanya. Oke, silakan diperbaiki tempat duduknya. Oke. Baik. Kita akan memulai pelajaran kita tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya tahu ya kalau Indonesia itu dulunya itu bukan suatu negara yang dinamakan oleh Indonesia, tapi berbagai nama telah dicetuskan di negeri ini. Ada yang pertama itu negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, ada yang menamakan dulu itu kerajaan, tapi beriring zaman itu kita namakan pendiri bangsa kita itu dengan nama Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang kalian harus tahu. Ustadz nggak mau setelah keluar dari kelas ini atau nanti pas pelajaran diganti oleh yang lain, kalian nggak lupa sama tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap proaktif. Aktif dia harus nanya dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih makna persatuan dan kesatuan bangsa? Mengapa kita harus bersatu? Mengapa kita harus menerima perbedaan? Ada yang dari NTT, ada yang dari Pamulang, ada yang dari Parung Bogor, ada yang dari Pondok Petir, ada yang dari Rawamangun. Itu harus bersatu ya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa serta menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan. Ternyata ada yang menghambat, faktor itu ada yang menghambat dan ada juga faktor pendorong kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu paham ya? Oke. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Coba Ustaz tanya sama dari kalian, maksud dari persatuan dan kesatuan itu apa? Sesuai pikiran kalian aja. Siapa ya? Ada yang mau nggak menjelasin persatuan dan kesatuan? Ya, saya tunjuk ya. Silakan yang pakai kacamata, Riti. Bisa nggak jelasin persatuan dan kesatuan bangsa? Kayak contohnya nih, ini dari Ani tuh asalnya dari Depok, teman Ani dari Bogor, itu merupakan kesatuan. Gitu. Di mana? Tidak memposisikan sebuah perbedaan antara satu sama lain. Oke, tepuk tangan ya. Oke, betul ya, tidak mempermasalahkan perbedaan dan keragaman kita itu. Oke, pinter ya Muhammad Rizky ini. Nah, selanjutnya makna persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan dibaca. Farid, dibaca Farid. Makna persatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan
ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh, atau dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Satunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu dibina. Binanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa. Yakni suatu kondisi yang utuh memperlihatkan adanya keamanan, kesantosaan, dan kejayaan. Oke, persatuan secara sederhana berarti gabungan. Jadi kan kita ada berapa pulau? 20 pulau. Hah? 17? Kurang lebih 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke itu kan beda-beda. Beda sifatnya, beda karakternya, beda budayanya, beda adatnya. Nah kita gabungin jadi namanya Indonesia. Itu namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak ada perbedaan. Ada agamanya Kristen. Di sini ada yang agamanya Kristen enggak? Ada. Ada yang agamanya Buddha enggak? Enggak ada. Ada yang agamanya Islam? Ada. Ada. Semuanya agamanya Islam ya. Nah, meskipun kalian punya agama, teman kalian agama di luar nanti agamanya beda sama kalian, beda sama kita, itu tetap kita harus bersatu dinamakan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada perbedaan sama sekali ya. Paham ya? Nah, disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Jadi nggak ada lagi ada kasus yang misalnya nanti kalian ketika kuliah ya, kalian kan sekarang udah kelas 11 ya, kelas 11 SMA. Nanti kalian ketika terjun di perkuliahan kan banyak banget perbedaan, apalagi yang nanti suatu saat kalian kuliah di Jawa Timur gitu, di Jawa Tengah, kalian terus masuk lagi ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, ada yang dari Sumatera, nanti berbeda-beda tuh. Bedanya itu lebih kompleks ya banget. Nah nanti kalian harus bisa menyatukan dengan persatuan itu. Nah oleh karena itu persatuan bangsa perlu dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang untuk memperlihatkan adanya keamanan dan kesantosaan dan kejayaan. Kalian umurnya berapa? Ada yang umur 17 nggak? 17 ya, tahun depan berarti 18 ya? Nah, tahun depan ini, tahun 2024 ini nanti kita akan melaksanakan acara akbar ya, acara gede, yaitu pemilihan umum. Nanti kita kalian kan udah dewasa, udah lebih dari 17. Nanti kita akan ada calon dari 3 presidennya, gitu, kurang lebih 3. Nanti kita lihat siapa. Gitu. Tapi yang terbaru sekarang itu ada 3. Gitu. Nah, misalnya teman kalian yang akrab nih, ada yang pilih golongan A, paslon nomor 1, terus kalian tuh pilihnya berdua. Nanti jangan sampai karena ada pemilihan presiden, jangan ada yang jadi musuhan. Itu tuh yang merusak persatuan dan kesatuan. Makanya kalau misalnya ada pemilu, ya udah kita hadapinya dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Itu maknanya. Nah, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Makanya dulu itu kenapa Indonesia 3,5 abad dijajah, itu karena emang nggak ada persatuan. Dulu namanya ada kerajaan gitu. Jadi ada yang dulu pun ada ya, kita pernah dengar berita itu ada pahlawan itu milih-milih agama. Jadi yang bukan agamanya yang pemimpinnya itu nggak boleh masuk. Contohnya, agama Islam pemimpinnya, yang Kristen nggak boleh masuk, itu nggak boleh ya. Meskipun kita agama Islam, tapi kita harus bersatu. Agama Buddha nggak apa-apa, Hindu nggak apa-apa, Konghucu pun nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini nih keunggulan negara Indonesia. Kenapa bahkan satu-satunya negara di dunia ya yang merdekanya dengan usaha sendiri itu negara Indonesia. Vietnam dikasih nggak? Dikasih. Singapura dikasih nggak? Dikasih. Sama Inggris, Malaysia pun dikasih sama Inggris. Thailand dikasih nggak? Nggak dijajah. Thailand nggak dijajah, jadi ya kan Thailand kan nggak dijajah, ya kan? Jadi Indonesia, Portugis, Inggris, Jepang, Belanda, sama Spanyol. Nah, yang pertama jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan ke-4. Setelah
Cina, India dan Amerika Serikat. Oh, ternyata India itu padat loh, Cina juga padat, Amerika pun padat. Nah kita itu yang nomor 4. Makanya wajar kalau Indonesia itu kalau misalnya kalian ke Jakarta atau ke wilayah lain itu macet, apalagi pas mudik. Wajar karena penduduk kita tuh padat gitu. Selanjutnya, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sebagainya. Banyak kan kita budaya, bahasanya banyak, agamanya banyak, keseniannya banyak dan sebagainya pun banyak. Pakaian pun stylenya kan banyak. Jawa Tengah identik dengan batik, Sunda identik dengan apa? Ada ya, Sunda tersendiri ada ya pakaiannya ya. Yang ketiga, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Nah ini yang Bapak Presiden kita itu Pak Jokowi itu pernah bilang ini itu keunggulan Indonesia. Salah satu keunggulannya itu kita ramah tamah. Gitu. Iya loh, ramah tamah. Biasanya kalau ada tamu dari luar negeri itu benar-benar dijamu sama Indonesia. Kayak semalam ada timnas sepak bola dari Argentina yang baru datang ke Indonesia. Oh itu langsung dikasih selendang. Itu kan bentuk dari keramah tamahan negara kita. Jadi orang-orang luar negeri pada senang sama negara kita. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramah dan kesopanannya. Yang selanjutnya, keindahan alam Indonesia tidak diragukan lagi. Oh, banyak ya. Kalian nggak usah perlu liburan ke Inggris, ke Prancis itu nggak usah perlu. Kalian cukup ke puncak, itu view-nya itu udah melebihi mungkin dari negara-negara lain. Tuh, kalian ke Jawa Tengah, itu ke Dieng, ke Tegal, itu udah pemandangannya udah bagus, ya kan? Jawa Barat apa? Pangrango, Garut, Bandung itu kan bagus. Apalagi Bali, Lombok itu wah bagus. Flora dan faunanya bagus juga. Oke, ngantuk ya? Ngantuk kan? Oke. Ngantuk nggak? Enggak ngantuk. Oke, enggak. Usah ada game. Ada game. Tahu nggak yang ini? Jika kau suka hati tepuk tangan. Satu apa dua? Dua ya. Oke, jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati petik jari. Oke, jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati tepuk tangan. Yang pertama. Yang kedua, jika kau suka hati petik jari. Jika kau suka hati petik jari. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati petik jari. Jika kau suka hati bilang hore, hore. Jika kau suka hati bilang hore, hore. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati bilang hore, hore. Jika kau suka hati semuanya. Hore! Jika kau suka hati semuanya. Hore! Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati semuanya. Hore! Oke. Nah, ini tadi kan ada faktor pendorong. Yang pertama, faktor pendorong dari persatuan dan kesatuan bangsa itu, yang pertama itu Sumpah Pemuda. Tanggal berapa tanggal Sumpah Pemuda? 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua Pancasila. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini 3 faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makanya kalian kalau misalnya pengen bersatu, kita lihatnya Sumpah Pemuda. Karena zaman dahulu itu pemuda-pemudanya sangat interaksi ya. Dahulu itu Soekarno itu pengen menepati janjinya Jepang tanggal 24 Agustus. Tapi oleh pemuda itu disegerakan untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus.
Kalau Soekarno nggak merdekain kata pemudanya maka diculik, beneran diculik sama pemudanya. Itu akhirnya dimerdekakan tanggal 17 Agustus. Pancasila, udah tau lah 5 Pancasila kita ya. Itu karena sangat menginspirasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Dirji. Satu dua. Hah? Apa artinya? Beda. Bukan ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? Berbeda-beda tapi tetap. Nah, berbeda-beda. Nah, ini ya. Apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu Jua. Artinya Berbeda-beda tetapi eh, tetap satu jua. Jua. Itu faktor apa? Faktor pendorong. Tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Yang kedua, Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal, menyeluruh. Semuanya itu masuk ke Pancasila. Kalian dalam bermasyarakat, berteman itu Pancasila masuk. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang pasti kita ini ya tahu ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, gitu. Meskipun ada agama yang Buddha, agama yang Kristen, agama Islam, agama Konghucu, agama Katolik, Protestan, sama agama Hindu, itu gak ada masalah untuk bersatu. Nah, ini nih faktor penghambat. Ada geografis, munculnya gejala etnosentrisme, apa namanya? Ini ya rasis ya, bukan rasis, radikal ya, terlalu kalau membanggakan adatnya sendiri gitu, nggak boleh ya. Melemahnya nilai budaya bangsa, keberagaman pada masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama geografis. Ini nih yang menghambat nih, geografis nih ya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu kayak misalnya contoh nih, Jawa Tengah itu merasa Jawa Tengah tuh beda loh sama Jawa Barat. Itu yang nggak boleh ya, itu yang letak geografis. Beda Jawa Tengah sama Jawa Barat. Itu karena Jawa Tengah itu lebih indah daripada Jawa Barat. Baliknya, Jawa Barat itu lebih indah daripada Jawa Tengah. NTT misalnya di sini ada NTT kan, NTT itu lebih indah daripada Pamulang. Gitu. Nggak boleh ya. Keberagaman dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan. Nggak boleh. Gejalanya ini etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Alah, Jawa itu orangnya medok-medok, gak bagus, gak keren, ngomong bahasa Inggris itu gak cocok. Itu aneh dong Sunda. Kalau ngomong bahasa Inggris fasih, halus, itu nggak boleh. Alah, orang Pamulang ngomongnya kasar-kasar, aneh dong. Ngomongnya halus-halus, itu nggak boleh. Ada lagi orang Betawi, ngomong sama orang tuanya itu kasar-kasar, ngomongnya lu gua. Aneh dong orang Jawa Tengah, ngomongnya inyong atau apa? Sampean halus-halus, nggak boleh ya. Kita semuanya sama, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, melemahnya nilai budaya. Nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya budaya asing. Tuh. Contoh perilaku yang melemahkan budaya itu apa? Yang pakai peci, yang ganteng gitu. Judi. Ya. Contoh melemahnya budaya asing, ya budaya apa? Budaya kita itu apa? Oke, karena budaya asing masuk ke kita ya. Contohnya apa? Hip-hop. Ya hip-hop gitu. Ya hip-hop juga bisa ya. Tapi yang baiknya ada, yang buruknya pun ada. Yang buruknya bisa jadi kita ngikutin ya keburukannya lah. Masing-masing kan ada keburukan dan kelebihannya ya. Atau hal-hal yang lain lah. Budaya asing masuk ke kita. Nah, pembangunan tidak merata.
Makanya kemarin itu Bapak Presiden kita itu ada di Papua ya. Di Papua itu Pak Presiden kita mengunjungi di suatu wilayah yang namanya Doga. Yang wilayahnya Doga. Itu dari Papua, Jayapura, dari Wamena itu perjalanan jauhnya 4 jam menuju ke Doga. Itu karena perjalanannya itu gak ada aspal, jadi 4 jam. Tapi alhamdulillah sekarang sekitar 1 jam 2 jam itu udah nyampe ke Doga karena udah di jalan tol ini. Nah, oke, terima kasih kepada kalian ya. Oke, di sini Ustaz mau nampilin video. Silakan dibagikan. Siapa? Nur Solid, siapa namanya? Solid ya, Solid Sani. Nur Solid. Oke. Oke, silakan kalian sambil nonton video apa intisari yang dapat diambil dalam video ini. Silakan ditulis di kertas ya. Udah. Oh ya, tulis di buku tulis.
Sekarang ini intisarinya apa? Baik, satu lagi ya, ada video satu lagi. Silakan kalian diambil intisarinya. Sejak 7 Februari 2023, kelompok liberal bersenjata KKB, pimpinan Ignatius Kogoya menyandra pilot Susi Air Felix Martins. TNI berusaha menyelamatkan pilot namun belum berhasil setelah melakukan upaya selama 2 bulan lamanya. KKB seringkali jadi perbincangan lantaran ulah mereka yang menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Salah satunya adalah penculikan pilot Susi Air tersebut. Siapa sih sebenarnya KKB itu? Apa tujuan mereka membuat peperangan meresahkan di dalam Papua? Melansir dari laman dpr.go.id, ketahui sebelumnya KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam kegiatannya, OPM selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Terkait hal itu, pemerintah lalu berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus atau OKHUS bagi Papua dengan anggaran besar. Namun, anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini malah memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walau begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir, sehingga lebih sulit dikendalikan. Dilansir dari laman Kemhan.go.id, Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja saat itu, Riamizat Triakudu, pernah mengungkap tujuan KKB Papua. Menurut Riamizat, KKB Papua adalah kelompok yang ingin tokoh melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya kelompok tersebut sudah biasa disebut sebagai gerakan separatis. Berikut sederet kejahatan KKB yang dilakukan di Bogas 2021. Oke, silakan diambil ya. Diambil apa yang kalian dapat dari video ini.
Sudah? Ya? Oke. Silakan kita pakai ini ya. Paling, ayo nggak usah dirobek, dikumpulin aja. Buku atau lembar tugasnya. Oh, nggak apa. Bedain ya, buku sama lembar. Gitu ya. Oh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang pertanyaan nggak tentang persatuan dan kesatuan bangsa? Nggak apa. Kalau ada pertanyaan nanya aja. Kalau ada yang sekiranya belum dipahami. Nah, berarti udah paham semuanya ya? Oke, udah paham semuanya. Baik, karena waktu kita sudah selesai dalam pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kalian, bagi kita semuanya. Baik, kita tutup pada pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan ikhwanatul majlis. Tetap semangat dalam pembelajarannya, dalam belajar, karena cita-cita kalian masih sangat jauh untuk digapai. Jelas Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.